Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini mari kita membahas soal tryout TKA paket 2 tingkat SMP atau MTS. Langsung saja kita menuju soal nomor 1. Baik, pada soal nomor 1 terdapat sebuah teks yang berjudul Gema Gamelan di Tepi Brantas. Mari kita baca terlebih dahulu. Sore itu, suara di pinggir sungai Brantas terasa lebih sejuk dari biasanya. Di sebuah pendopo kecil, Satria duduk terpaku memandangi seperangkat gamelan warisan kakeknya yang mulai berdebu. Sebagai pemuda yang besar di kota, ia merasa asing dengan benda-benda itu. Ibunya sering berpesan agar Satria menjaga warisan tersebut. Namun, ia lebih memilih menghabiskan waktu dengan gawainya. Masalah muncul ketika seorang kolektor barang antik datang ke rumah dan menawar gamelan tersebut dengan harga fantastis. Ibunya yang sedang kesulitan ekonomi mulai goyah. Satria pun merasa tidak peduli jika benda tua itu terjual. Toh ia tidak bisa memakainya. Namun, malam sebelum transaksi, Satria bermimpi melihat kakeknya memainkan kendang dengan rapi. Diiringi tarian jaranan yang megah, ia terbangun dengan perasaan sesak dan rasa kehilangan yang mendalam. Saat kolektor itu datang membawa koper uang, Satria tiba-tiba berdiri di depan gamelan. "Jangan jual ini, Bu," teriaknya lantang. Perdebatan sengit terjadi antara Satria, ibu, dan sang kolektor. Suasana menegangkan hingga akhirnya sang ibu melihat air mata di pipi Satria dan menyadari bahwa ikatan batin anaknya dengan tradisi mulai tumbuh. Sang ibu akhirnya meminta maaf kepada kolektor dan membatalkan penjualan. Kini, setiap sore, pendopo itu tak lagi sepi. Satria mulai belajar menabuh saron, bertekad menghidupkan kembali gema gamelan di tepi Brantas. Nah, soalnya adalah, berdasarkan motivasi dan perubahan sifat yang dialami Satria di akhir cerita, tindakan logis apakah yang paling mungkin dilakukan Satria untuk melestarikan warisan kakeknya di masa depan? Jawabannya adalah B, yaitu mengajak teman-teman sebaya di lingkungannya untuk ikut belajar dan mengenal musik gamelan di pendopo. Itu adalah jawaban yang tepat, karena dengan mengajak teman-teman sebayanya untuk ikut belajar, maka gamelan itu akan terus dimainkan, tidak akan punah begitu, karena ada penerus yang mewarisi gamelan tersebut begitu. Sedangkan untuk yang A, menjual perangkat gamelan tersebut kepada museum, nah ini bukan jawaban yang tepat, karena dengan menjual gamelan maka gamelan tersebut hanya terpajang di museum saja, tidak ada lagi orang yang bisa memainkannya. Kemudian untuk jawaban yang C, menyimpan perangkat gamelan di dalam gudang yang terkunci rapat agar tidak ada kolektor yang menawarnya. Nah ini juga bukan upaya untuk melestarikan warisan gamelan, karena hanya menyimpan gamelan di dalam gudang itu akan membuat warisan tersebut luntur sehingga tidak ada yang memainkan lagi begitu. Untuk yang D, menggunakan gawai miliknya untuk mencari tahu harga jual terbaru gamelan tersebut di pasar barang antik, ini juga jelas salah ya, karena dengan menjual gamelan di pasar barang antik akan menjadikan gamelan tersebut sebagai barang koleksi saja tanpa kita melestarikan bagaimana cara memainkannya begitu.
Nah, itu tadi pembahasan untuk soal nomor 1. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Masih dengan teks yang sama, yaitu Gema-gamelan di tepi berantas. Langsung saja menuju ke soalnya. Mari kita baca soalnya. Nilai moral dalam cerita tersebut mengajarkan pentingnya menjaga warisan budaya. Jika dikaitkan dengan kehidupan masyarakat modern saat ini, manakah pernyataan berikut yang paling menunjukkan penerapan etika tersebut? Oke, jawaban yang tepat adalah A, yaitu menghargai identitas bangsa dengan tetap melestarikan tradisi lokal di tengah gempuran tren budaya global. Itu merupakan jawaban yang tepat. Mengapa? Karena jawaban yang B, yaitu menggunakan kemajuan teknologi gawe untuk mempromosikan barang-barang antik kepada kolektor luar negeri, itu bukan merupakan upaya untuk menjaga warisan budaya ya. Kemudian untuk yang C, menabung uang hasil penjualan harta warisan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa depan nanti. Ini juga bukan upaya atau moral yang baik untuk menjaga warisan, yang dimana harta warisan yang diberikan nenek moyang kita, kakek nenek, itu seharusnya dijaga, bukan malah dijual begitu. Kemudian untuk yang D, mengutamakan keuntungan materi yang besar demi meningkatkan status sosial dalam lingkungan masyarakat. Ini juga bukan merupakan upaya menjaga warisan budaya. Jadi jawaban yang tepat memang A begitu ya, karena di jawaban yang A menyampaikan menghargai identitas bangsa dengan tetap melestarikan tradisional lokal dengan gempuran tren budaya global. Nah, ini merupakan upaya untuk menjaga warisan budaya di tengah-tengah masyarakat modern saat ini. Begitu. Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Penjaga api abadi Ijen. Judul teksnya. Mari kita baca teksnya. Di balik pekatnya kabut kawah Ijen, hiduplah sesosok makhluk legendaris bernama Agni Nila. Makhluk ini merupakan penjaga keseimbangan api biru yang tersohor hingga ke mancanegara. Berdasarkan kitab kuno, para leluhur, Agni Nila bukanlah hewan biasa. Makhluk ini menyerupai serigala berbulu perak menyilap yang mampu memantulkan cahaya bulan di tengah kegelapan kawah. Ciri yang paling mencolok dari Agni Nila adalah sepasang sayap transparan yang berkilauan seperti kristal cair, serta ekor panjang yang terus mengeluarkan percikan api biru tanpa pernah padam. Matanya yang berwarna safir mampu melihat menembus asap belerang yang paling tebal sekalipun. Karakteristik khusus lainnya adalah suara geramannya yang terdengar seperti denting alat musik saron yang merdu namun berwibawa. Konon, ia hanya menampakkan diri kepada orang-orang yang memiliki niat murni untuk menjaga kelestarian alam Banyuwangi. Keberadaan makhluk ini dianggap sebagai berkah sekaligus peringatan. Jika api biru di ekornya meredup, itu pertanda alam sedang dalam bahaya. Namun, selama sayap kristalnya masih mengepak dengan gagah, udara di sekitar kawah akan tetap terjaga kesegarannya meski dikelilingi belerang. Bagi penduduk sekitar, Agni Nila adalah simbol keajaiban yang nyata, sebuah entitas ajaib yang menyatukan unsur api dan kristal dalam satu rupa yang memesona. Nah, pertanyaannya adalah, manakah karakter fisik yang paling membedakan Agni Nila dari serigala biasa?
Jawaban yang tepat adalah B, yaitu memiliki ekor panjang yang mengeluarkan api biru serta sayap transparan yang berkilauan seperti kristal cair. Nah, mengapa jawaban yang tepat adalah B? Karena di dalam teks sudah dijelaskan bahwasanya Agni Nila memiliki keistimewaan. Nah, di bagian awal, paragraf awal, kalimat terakhir ya, ciri yang paling mencolok dari Agni Nila adalah sepasang sayap transparan yang berkilauan seperti kristal serta ekor panjang yang terus mengeluarkan percikan api biru tanpa pernah padam. Nah, itu sudah disampaikan dalam teks mengapa Agni Nila memiliki ciri fisik yang beda atau ciri fisik yang mencolok, yaitu memiliki sayap yang transparan dan berkilau dan mengeluarkan api biru. Ekor panjang yang mengeluarkan api biru, begitu. Itu jawaban yang tepat. Selanjutnya menuju soal 4. Soal nomor 4 masih dengan teks yang sama, yaitu penjaga api abadi Ijen. Soalnya adalah, berdasarkan teks cerita fantasi penjaga api abadi Ijen, manakah pernyataan berikut yang secara akurat menyimpulkan ide pokok alur cerita yang menghubungkan fenomena dunia nyata dengan unsur magis? Jawaban yang tepat adalah A dan C. Ya, pada soal nomor 4 ini kita diperbolehkan untuk memilih jawaban benar lebih dari satu. Untuk yang A, mengapa jawaban A benar? Mari kita baca terlebih dahulu. Keajaiban api biru di kawah Ijen secara magis dijaga oleh entitas Agni Nila yang juga berfungsi sebagai indikator bagi kelestarian alam sekitarnya. Nah, jawaban A ini merupakan simpulan dari ide pokok alur cerita yang menghubungkan fenomena dunia nyata dengan unsur magis. Ya, unsur magis itu unsur yang tidak nyata namun seperti nyata, begitu ya. Nah, itu tadi. Kemudian untuk jawaban yang C, fenomena alam di Ijen merupakan perpaduan antara realitas asap belerang yang tebal dengan kehadiran makhluk penjaga yang memiliki kekuatan mistis. Nah, ya, jawabannya C juga merupakan jawaban yang benar karena menyimpulkan di pokok alur cerita yang menghubungkan fenomena dunia nyata dengan unsur magis ya. Unsur magisnya apa? Unsur magisnya adalah makhluk penjaga yang memiliki kekuatan mistis, sedangkan fenomena dunia nyatanya adalah fenomena alam Ijen yang memiliki asap belerang yang tebal, begitu. Selanjutnya kita menuju soal nomor 5. Masih dengan soal yang sama atau teks yang sama, maaf. Langsung saja kita baca soalnya. Penulis menggunakan majas simile pada kalimat suara geramannya yang terdengar seperti denting alat musik saron yang merdu namun berwibawa. Seberapa efektifkah penggunaan majas tersebut dalam menyampaikan konsep fantasi dalam cerita? Jawaban yang tepat adalah D, yaitu sangat efektif karena memadukan unsur magis dengan budaya Jawa Timur, sehingga karakter Agni Nila terasa unik dan memiliki wibawa tersendiri, begitu ya. Langsung ke soal nomor 6 dengan teks yang berbeda. Kita baca.
Oke, mari kita baca. Kabupaten Sidoarjo di Jawa Timur dikenal tidak hanya sebagai kawasan industri dan perikanan, tetapi juga memiliki destinasi wisata alam yang menarik. Salah satu tempat yang cukup populer adalah kawasan ekowisata di sekitar pesisir timur Sidoarjo. Di wilayah ini, pengunjung dapat menikmati hamparan tambak yang luas dengan latar belakang langit senja yang memukau. Udara yang segar berpadu dengan suasana tenang menjadikan kawasan ini cocok sebagai lokasi kreasi keluarga maupun kegiatan edukasi lingkungan. Selain itu, Sidoarjo juga memiliki sentra budidaya mangrove yang berfungsi sebagai penyangga alami ekosistem pesisir. Hutan mangrove tersebut menjadi habitat berbagai jenis burung dan biota air. Keberadaan mangrove tidak hanya memperindah landscape pantai, tetapi juga membantu mencegah abrasi. Pemerintah daerah bersama masyarakat setempat terus mengembangkan kawasan ini sebagai destinasi wisata berbasis konservasi. Panorama alam yang berpadu dengan aktivitas masyarakat lokal menciptakan daya tarik tersendiri. Pengunjung dapat menyusuri jembatan kayu di tengah rimbunnya mangrove sambil mempelajari pentingnya pelestarian lingkungan. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, kawasan ini diharapkan mampu menjadi ikon wisata alam Sidoarjo yang edukatif, inspiratif, dan ramah lingkungan. Makna istilah ekowisata pada teks tersebut adalah, jawaban yang tepat adalah A, yaitu kegiatan wisata yang mengutamakan kelestarian lingkungan dan edukasi. Lanjut ke soal nomor 7. Dengan teks yang sama, tidak perlu kita baca, langsung saja ke soalnya. Kata habitat dalam teks memiliki makna apa? Jawaban yang tepat adalah A, tempat hidup dan berkembangnya makhluk hidup tertentu. Itu adalah makna dari kata habitat ya. Lanjut ke soal nomor 8. Masih dengan teks yang sama. Kita baca soalnya. Istilah abrasi yang disebutkan dalam teks berarti yaitu pengikisan daratan pantai akibat gelombang air laut, begitu ya. Oke. Nah, itu jawaban yang tepat mengenai abrasi, pengikisan daratan pantai akibat gelombang air laut. Sedangkan yang B bukan, karena itu proses sedimentasi atau pengendapan ya. Kemudian untuk yang C, pengendapan lumpur di sekitar wilayah pertambakan itu juga merupakan proses sedimentasi. Dan yang D, perbaikan garis pantai melalui reklamasi daratan, itu juga bukan makna dari istilah abrasi, melainkan lebih ke reklamasi ya, untuk memperluas wilayah daratan begitu. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 9. Masih dengan teks yang sama. Soalnya adalah makna kata landscape dalam teks tersebut adalah, jawaban yang tepat adalah A, pemandangan alam yang tampak secara menyeluruh. Itu makna kata landscape ya. Sedangkan untuk yang B, tata ruang bangunan dalam wawasan perkotaan, itu kurang tepat. Di tepatnya itu salah ya. Untuk yang C, rancangan internal pada pusat informasi wisata juga salah. Untuk yang D, susunan administrasi wilayah pemerintahan daerah itu juga salah. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 10. Masih dengan teks yang sama. Istilah konservasi pada teks tersebut merujuk pada, jawaban yang tepat adalah A, upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan secara berkelanjutan. Itu makna kata konservasi.
konservasi ya. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu multiple response, dimana kita diperbolehkan menjawab memilih jawaban benar lebih dari satu ya. Oke, kita baca terlebih dahulu teksnya. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan kota Surabaya. Selain dikenal sebagai kawasan industri dan perikanan, Sidoarjo juga memiliki sejumlah destinasi wisata edukatif yang menarik. Salah satunya adalah ekowisata mangrove di wilayah pesisir timur. Kawasan ini dilengkapi jalur titian kayu yang memungkinkan pengunjung menyusuri hutan mangrove sambil menikmati udara segar dan pemandangan tambak di sekitarnya. Hutan mangrove di Sidoarjo berfungsi sebagai penyangga ekosistem pesisir. Akar-akar mangrove mampu menahan abrasi serta menjadi tempat hidup berbagai jenis burung dan biota air. Di lokasi ini tersedia papan informasi yang menjelaskan manfaat mangrove bagi lingkungan. Pengunjung, termasuk pelajar, sering melakukan kegiatan observasi untuk mempelajari pentingnya kelestarian alam. Selain kawasan mangrove, Sidoarjo juga memiliki sentra wisata kuliner berbahan dasar hasil perikanan seperti olahan bandeng dan udang. Produk-produk tersebut banyak dijual di pusat oleh-oleh khas daerah. Pemerintah daerah bersama masyarakat terus mengembangkan potensi wisata berbasis alam dan ekonomi kreatif agar semakin dikenal luas. Dengan pengelolaan yang baik, sektor wisata di Sidoarjo diharapkan mampu memberikan manfaat edukatif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan teks, fakta yang secara eksplisit disampaikan adalah, fakta yang secara eksplisit ya. Jadi pesannya itu tampak jelas yang dimaksud eksplisit di sini. Jadi fakta yang ingin disampaikan tidak tersembunyi. Yang tampak jelas yaitu jawaban yang tepat adalah A dan C. Untuk jawaban A, Kabupaten Sidoarjo berbatasan langsung dengan kota Surabaya. Hal tersebut sangat tampak pada bacaan paragraf 1 kalimat ke-1 ya. Kemudian untuk yang C, kawasan mangrove memiliki jalur titian kayu untuk pengunjung. Ini juga fakta yang disampaikan dengan jelas pada paragraf 1 di kalimat ke-3 ya, kalimat terakhir. Begitu. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 12 masih dengan teks yang sama. Pertanyaannya adalah fakta yang terdapat dalam paragraf kedua adalah, untuk di paragraf kedua terdapat fakta apakah itu? Jawaban yang tepat A dan B, yaitu akar mangrove mampu menahan abrasi di wilayah pesisir. Ya, untuk di paragraf 2 itu merupakan fakta yang tepat. Kemudian untuk yang B, mangrove menjadi tempat hidup berbagai jenis burung. Itu juga disampaikan di paragraf ke-2. Begitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 13. Dengan teks yang sama, langsung saja ke soal. Informasi yang dinyatakan secara langsung dalam teks adalah jawaban yang tepat A dan B. Untuk yang A, tersedia papan informasi tentang manfaat mangrove. Hal tersebut disampaikan pada paragraf ke-3 sepertinya ya. Informasi tersebut disampaikan pada paragraf ke-2
2 ya, tersedia papan informasi. Kemudian untuk yang B, pelajar sering melakukan kegiatan observasi di lokasi. Nah, ini juga disampaikan di paragraf kedua, begitu. Langsung ke soal nomor 14 dengan teks yang masih sama. Soalnya adalah fakta mengenai wisata kuliner di Sidoarjo berdasarkan teks adalah ini mengenai kuliner yang ada di Sidoarjo. Fakta apakah itu? Jawaban yang tepat adalah A. Terdapat olahan bandeng sebagai produk khas daerah, yaitu benar sekali. Untuk yang B, tersedia berbagai olahan udang di pusat oleh-oleh, itu juga jawaban yang tepat. Lanjut ke soal nomor 15. Dengan teks yang berbeda, mari kita baca. Kota Malang merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang dikenal sebagai kota pendidikan dan kota wisata. Letaknya berada di dataran tinggi sehingga memiliki udara yang relatif sejuk. Suhu rata-rata kota Malang berkisar antara 22 hingga 25 derajat Celcius. Kondisi alam tersebut menjadikan Malang nyaman untuk kegiatan belajar maupun berwisata. Salah satu destinasi yang terkenal adalah Kampung Warna-Warni Jodipan. Kawasan ini sebelumnya merupakan permukiman biasa yang kemudian dikembangkan menjadi objek wisata dengan rumah-rumah bercat cerah dan mural yang menarik. Selain itu, Kota Malang juga memiliki alun-alun Kota Malang yang dilengkapi taman hijau, area bermain anak, serta fasilitas tempat duduk bagi pengunjung. Di bidang pendidikan, Kota Malang menjadi lokasi beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta yang diminati mahasiswa dari berbagai daerah. Aktivitas ekonomi kreatif juga berkembang melalui sentra kuliner dan industri kecil. Pemerintah kota bersama masyarakat berupaya menjaga kebersihan lingkungan dan menata ruang terbuka hijau agar tetap nyaman dikunjungi. Dengan perpaduan potensi pendidikan, wisata, dan ekonomi kreatif, Kota Malang terus berkembang sebagai kota yang inspiratif dan ramah bagi masyarakat. Baik, soalnya adalah berdasarkan teks, fakta yang disampaikan secara eksplisit adalah, sekali lagi, fakta yang disampaikan dengan jelas ya, yang dimaksud eksplisit itu tampak jelas. Jawaban yang tepat adalah A dan B, yaitu Kota Malang terletak di dataran tinggi. Itu benar sekali. Hal tersebut disampaikan pada paragraf pertama. Kemudian yang B, suhu rata-rata Kota Malang berkisar 22 hingga 25 derajat Celcius. Itu disampaikan juga di paragraf pertama. Selanjutnya soal nomor 16. Untuk soal nomor 16 teksnya masih sama, kita tidak perlu baca kembali. Langsung ke soalnya, yaitu fakta tentang Kampung Warna-Warni Jodipan yang terdapat dalam teks adalah, jawaban tepat adalah kawasan tersebut awalnya merupakan permukiman biasa. Ya, itu disampaikan pada teks tersebut. Rumah-rumah di kawasan itu dicat dengan warna-warna cerah. Itu juga benar sekali. Selanjutnya soal nomor 17. Masih dengan teks yang sama, langsung ke soal. Informasi yang dinyatakan secara langsung dalam teks mengenai alun-alun Kota Malang adalah, jawaban yang tepat adalah A dan B, yaitu alun-alun dilengkapi taman hijau yang tertata rapi. Kemudian yang B, tersedia area bermain anak bagi para pengunjung. Selanjutnya soal nomor 18. Masih dengan teks yang sama. Soalnya adalah berdasarkan teks, pengembangan Kota Malang ditunjukkan melalui jawaban yang tepat adalah A dan B. Untuk yang A, keberadaan perguruan tinggi negeri dan swasta. Ya, itu adalah alasan mengapa Kota Malang mengalami pengembangan, begitu ya, kota yang berkembang. Kemudian untuk yang B, perkembangan sentra kuliner dan industri kecil. Selanjutnya ke soal nomor 19. Dengan teks yang berbeda, mari kita baca. Kota wisata
Kota wisata Batu di Jawa Timur kembali mencatat prestasi positif di sektor pariwisata pada awal tahun 2025. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kota Batu, jumlah kunjungan wisatawan selama libur tahun baru 1 Januari 2025 mencapai 78.540 orang. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan kunjungan ini didukung oleh berbagai destinasi unggulan seperti Jatim Park 1, Museum Angkut, dan alun-alun Kota Batu yang telah ditata semakin nyaman bagi pengunjung. Selain itu, pada tanggal 15 Januari 2025, Pemerintah Kota Batu meresmikan taman tematik baru bernama Taman Bunga Selekta Edu Park. Taman ini dirancang sebagai ruang edukasi berbasis lingkungan yang memadukan wisata keluarga dengan pembelajaran tentang keanekaragaman tanaman hias. Peresmian tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Arif Prasetyo. Untuk menjaga kenyamanan wisatawan, pemerintah kota juga menambah 120 personel gabungan dari unsur pengelola wisata dan relawan lokal selama masa libur panjang. Langkah ini dilakukan guna memastikan pelayanan tetap optimal seperti kebersihan kawasan wisata tetap terjaga. Dengan berbagai upaya tersebut, Kota Batu semakin mengukuhkan diri sebagai kota wisata yang edukatif, ramah lingkungan, dan terus berkembang secara berkelanjutan. Pertanyaannya adalah, pernyataan yang sesuai dengan data jumlah kunjungan wisata adalah, jawaban tepat adalah A dan B, yaitu jumlah wisatawan pada Januari 2025 mencapai 78.540 orang. Dan yang B, data kunjungan tersebut dicatat saat libur tahun baru 2025. Lanjut soal nomor 20, masih dengan teks yang sama. Langsung saja kita baca soalnya. Pernyataan yang sesuai dengan informasi tanggal dan peresmian adalah, jawaban yang tepat adalah A dan B. Untuk jawaban A, peresmian taman tematik dilakukan pada 15 Januari 2025, dan yang B, taman yang diresmikan bernama Taman Bunga Selekta Edu Park. Begitu. Soal nomor 21 dengan teks yang sama. Soalnya adalah pernyataan yang sesuai dengan informasi nama dan jabatan dalam teks adalah, jawaban yang tepat adalah A dan B, yaitu peresmian dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu. Namun nama Kepala Dinas Pariwisata yang disebut adalah Arif Prasetyo. Selanjutnya soal nomor 22. Masih dengan teks yang sama. Soalnya adalah pernyataan yang sesuai dengan data penambahan personel adalah, jawaban yang tepat adalah A dan B, yaitu pemerintah kota menambah 120 personel gabungan, dan yang B, penambahan personel dilakukan selama masa libur panjang. Selanjutnya soal nomor 23. Dengan teks yang berbeda, mari kita baca. Berikut adalah prosedur menggunakan layanan Surabaya Bus di Kota Surabaya sebagai sarana transportasi ramah lingkungan. Pertama, siapkan sampah botol plastik sesuai ketentuan, yaitu minimal 3 botol plastik ukuran sedang atau 5 botol plastik ukuran kecil. Botol tersebut harus dalam kondisi bersih dan kering agar dapat diterima oleh petugas. Kedua, datanglah ke halte Surabaya Bus terdekat seperti halte Rajawali atau halte Purabaya, lalu serahkan botol plastik kepada petugas penukaran.
Petugas akan melakukan pemeriksaan sebelum memberikan tiket perjalanan. Ketiga, setelah memperoleh tiket, tunggulah bus di area yang telah disediakan dan antri dengan tertib. Saat bus tiba, naiklah melalui pintu depan dan tunjukkan tiket kepada petugas di dalam bus. Selama perjalanan, jagalah kebersihan serta patuhi aturan yang berlaku, seperti tidak makan dan minum di dalam bus. Terakhir, turunlah di halte tujuan sesuai rute yang telah diumumkan sebelumnya. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, secara berurutan, penumpang dapat menikmati layanan transportasi publik yang nyaman sekaligus berkontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan kota Surabaya. Soalnya adalah hubungan sebab akibat yang sesuai dengan prosedur penukaran botol plastik adalah, jawaban yang tepat adalah A dan B. Untuk yang A, botol plastik yang bersih dan kering menyebabkan petugas dapat memproses penukaran tiket, begitu ya. Yang dimaksud sebab dan akibat yaitu sebab penumpang harus membersihkan botol plastiknya dan dalam keadaan kering mengakibatkan petugas dapat memproses penukaran tiket, gitu ya. Kemudian untuk yang B, menyerahkan botol plastik sesuai ketentuan mengakibatkan penumpang memperoleh tiket perjalanan, begitu ya. Selanjutnya soal berikutnya nomor 24. Masih dengan teks yang sama. Soalnya adalah hubungan sebab akibat yang sesuai dengan langkah menunggu dan naik bus adalah, jawaban yang tepat adalah A dan B. Untuk yang A, antri dengan tertib menyebabkan proses naik bus berlangsung lebih lancar, begitu ya. Kemudian untuk yang B, menunjukkan tiket kepada petugas mengakibatkan penumpang dapat melanjutkan perjalanan, begitu. Selanjutnya soal nomor 25. Dengan teks yang sama, soalnya adalah hubungan sebab akibat yang sesuai dengan aturan selama perjalanan adalah, untuk yang A, menjaga kebersihan di dalam bus menyebabkan kenyamanan penumpang tetap terpelihara. Untuk yang B, mematuhi larangan makan dan minum mendukung kebersihan ruang bus selama perjalanan. Jawaban yang tepat adalah A dan B yang menunjukkan hubungan sebab akibat yang sesuai dengan aturan selama perjalanan, begitu ya. Sedangkan untuk yang jawaban C, mengabaikan aturan perjalanan menyebabkan rute bus berubah secara mendadak. Nah, hal tersebut tidak disampaikan dalam teks tersebut sehingga bukan merupakan hubungan sebab akibat yang tepat sesuai aturan selama perjalanan. Begitupun yang D, bukan jawaban yang tepat karena di jawaban yang D yaitu turun di halte tujuan menyebabkan tiket dapat digunakan kembali pada hari berikutnya. Ini juga bukan sebab akibat yang tepat karena tidak disampaikan seperti itu pada teks tersebut, begitu. Nah, oke. Sepertinya soalnya sudah habis. Cukup sampai 25 soal. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.